Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Kembali lagi program Ultimate Intimacy hadir di ruang dengar Anda edisi Jumat 29 Mei 2020. Sebelum kita memulai program ini, terlebih dahulu saya menyapa yang bersama saya saat ini di studio. Selamat malam Ibu Pendeta Vera Ivona Angko. Selamat malam. Selamat malam juga ada Kak Luki. Shalom. Dan kekasih Tuhan, dalam program Ultimate Intimacy kali ini kita akan mengangkat dengan tema arti gereja. Sebelum itu, kita akan buka dalam doa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Kak Luki untuk membawakan doa. Mari bersama-sama kita satukan hati. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Kembali malam hari ini adalah satu kesempatan yang indah. Kami boleh bersama-sama dalam program Ultimate Intimacy. Kami mau belajar bersama-sama akan firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang membacak setiap hati kami, sehingga hati kami yang tertanam oleh firman-Mu sebentar kami dengarkan boleh terus bertumbuh, sehingga kami diperbarui oleh akal budi kami untuk akan pengertian firman-Mu Tuhan, sehingga kami terus boleh diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bu Hana yang akan menyampaikan firman, yang memberikan hikmat, yang memberikan kemampuan, kekuatan, sehingga semua yang disampaikan adalah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya, shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di waktu yang sama, tepat jam 10. Dan kita patut bersyukur kalau kita masih bisa malam hari ini masih bisa bercakap-cakap sekalipun lewat udara, tapi kita percaya semua kita dalam keadaan baik-baik dan dikasih kesehatan Tuhan Yesus, dan kita bisa bersharing bersama lewat firman Tuhan. Kasih Tuhan, malam hari ini saya akan membagikan sebagian firman Tuhan yang judulnya adalah arti gereja. Kasih Tuhan, kenapa malam hari ini saya mengangkat arti gereja? Karena di saat-saat pandemik seperti ini, saya melihat banyak yang merasa resah dengan menanti kapan kira-kira selesainya suasana pandemik di seluruh negara. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh negara. Banyak umat-umat Tuhan yang merasa sepertinya, aduh, apakah ini sudah waktunya kiamat? Kenapa kok tiba-tiba? Biasanya kalau kejadian-kejadian sananya kayak contoh banjir, contoh gempa bumi, itu biasanya cuman per negara, per kota. Tapi ini kok semua bisa terjangkau sama kasusnya, sama masalahnya. Kekasih Tuhan, terutama setiap kita umat-umat Tuhan yang beribadah, itu semua merata, tidak memilih bulu, baik semua rumah-rumah ibadah. Tetap semua kita diistirahatkan, belum bisa beribadah bersama untuk supaya terutama negara Indonesia supaya cepat dijauhkan dari segala sakit penyakit, tidak sampai semua umat-umat yang ada di Indonesia sampai berakhir di kuburan. Itulah sebabnya pemerintah memberi peraturan yang baik untuk kemajuan kita bersama, dan kita harus mentaati aturan itu agar kita terselamatkan, karena pemerintah adalah wakil Allah. Nah, banyak yang gelisah kasih Tuhan, banyak yang biasa beribadah setiap minggu di gereja, banyak yang biasa beribadah di masjid, baik di vihara, baik di tempat-tempat doa, tempat bertumbuh dengan Tuhan lewat ibadah bersama. Tapi saat ini kita sepertinya sangat terbatas. Kita nggak bisa melawan alam, kekasih Tuhan. Kita tidak bisa juga mau mengatur seenaknya. Kalau dulu mungkin cuma gempa bumi satu daerah, kita ada duit, kita bisa lari kemana? Kita bisa ke Jepang mungkin, kita bisa ke Singapura,
ke Malaysia, ke luar negeri, ke Amerika dan ke Belanda dan beberapa negara yang lain. Tapi sekarang mau kemana kekasih Tuhan? Apakah kita mau kita andalkan duit kita? Kita nggak bisa andalkan duit kita. Sekalipun punya duit kita sekarang bukan tidak berarti, tapi ya disimpan dulu, deposit dulu, belum bisa dipakai untuk bepergian kemana-mana. Karena kejadian seperti ini sangat fatal kekasih Tuhan. Tidak ada yang bisa sekalipun pakai akal, sudah dengan cara gimana, dengan teknologi canggih pun tetap aja tidak bisa apa-apa, karena alam sudah terjadi. Entah itu karena teknologi canggih atau apapun, tapi semua merata, kita nggak bisa apa-apa kasih Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini saya mengangkat judul arti gereja, karena banyak tempat-tempat ibadah yang tidak bisa beraktivitas seperti biasa, terutama bagi umat Kristen tidak bisa bergereja bersama. Biasanya berkomunitas bersama dengan kapasitas, kalau mega church bisa 500 lebih sampai ribuan. Sekalipun gereja kecil pun tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkumpul banyak-banyak. Dan memang belum bisa, karena harus mentaati peraturan pemerintah. Nah, kekasih Tuhan, kita harus mengerti, jangan sampai kita resah dengan keberadaan karena pandemik, terus kita mulai bersungut-sungut, tidak punya pengharapan, dan kita mulai merasa, aduh, jiwa ini sudah terkepancing dengan situasi. Nah, kita harus belajar lebih dalam lagi malam hari ini tentang arti gereja. Jangan sampai jiwa kita ini hanya dipacuh dengan musik. Sudah terbiasa dengan di gereja ada bandnya, ada gitarnya, ada musik yang lain. Tapi kekasih Tuhan, mari kita melatih jiwa kita, bukan hanya dengan musik dunia atau dengan band dan gitar dan keyboard, tetapi latihlah hati kita dengan musik rohani di dalam kuasa Roh Kudus. Itu bisa membawa kita dalam kepuasan. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah umat-umat percaya, umat Kristen itu mereka sudah terikat dengan musiknya, makanya pada akhirnya mereka merasa sepertinya sepi kalau tanpa musik. Tanpa gitar, tanpa keyboard, mereka merasa seperti, aduh gak enak kalau ibadah, rasanya gak ada urapan, gak ada hadirat Tuhan. Padahal jiwa mereka itu tanpa mereka sadar sudah ada keterikatan dengan hal-hal duniawi. Waktu kita cinta benar-benar dengan Tuhan, kita tidak dipancing dengan itu. Waktu kita buka hati dengan Tuhan, langsung kita bisa merasakan damai sejahtera dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan nanti dipancing atau dikatrol dengan musik-musik di gereja. Demikian ibadah kalau nanti berbanyak-banyak, komunitasnya banyak, baru kita merasa puas. Kekasih Tuhan, kita harus belajar lebih dalam lagi arti gereja, agar kita tidak keterikatan apapun, tapi kalau toh itu ada, itu cuma satu keberadaan sementara kita di dunia ini. Saya nanti akan bawakan lebih lanjut lagi bagaimana kekasih Tuhan untuk masuk lebih dalam tentang arti gereja. Nah, kekasih Tuhan, arti atau makna dari gereja, apakah karena kita harus ibadah di gereja? Apakah harus ibadah di tempat yang punya bangunan gereja fisik yang megah? Atau apakah kita harus beribadah dengan banyak-banyak orang? Apakah itu gereja? Baru dikatakan gereja. Mari kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Mengawali kita akan melihat dulu dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Saya minta Miranti bacakan. Firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Amin. Amin. Gereja yang sebenarnya adalah tubuh kita. Kalau terjemahan lama, kitab standar yang lain dikatakan bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, bait suci. Jadi bukan nanti di bangunan fisik yang megah, tetapi di dalam tubuh kita itu Tuhan berdiam. Di dalam tubuh itu ada jiwa dan ada roh. Dalam roh manusia, di sanalah
Tuhan berdiam dengan rohnya, Roh Kudus. Jadi bukan nanti di bangunan-bangunan fisik, kekasih Tuhan. Itulah sebabnya saya sudah menjabarkan gimana jiwa itu jangan sampai tertarik dengan perkara-perkara lahiriah seperti musik dan berbanyak-banyak. Karena yang Tuhan melihat hati kita, kekasih Tuhan, bukan ibadah seremonial yang begitu sangat wah. Tapi pada akhirnya setelah kita pulang, dalam batin kering, tidak merasakan hadirat Tuhan. Yang Tuhan mau, baik kita di gereja, baik kita di dalam kesendirian, Tuhan mau kita membuka hati dan kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi. Itu yang membuat iman kita kuat, teguh. Banyak sekali umat Tuhan, anak Tuhan yang berguguran karena sering beribadah hanya dengan jiwa, bukan dengan roh, bukan dengan hati. Ada ayat lain berkata, kamu menyembah aku hanya di mulut dan bibir saja, tapi hatimu jauh daripada aku. Nah, yang Tuhan mau, sikap hati kita yang harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam hati kita itulah bait suci Tuhan, bukan nanti di gereja. Jadi mari kasih Tuhan, di saat-saat pandemik seperti ini kita harus apa? Harus mengerti betul arti gereja, agar kita tidak merasa kesepian, kita tidak merasa seperti ditekan atau ada penekanan, tapi kita merdeka, kita bebas, kita enjoy bersama Tuhan. Karena kita udah tahu rahasianya adalah gereja yang sebenarnya adalah di dalam hati kita, bukan luaran. Luaran itu cuman kayak seremonial aja, cuman untuk ibadah. Nanti saya akan bukakan itu dia supaya kita akan mengerti. Kita masuk dulu di arti gereja dulu bagaimana. Kekasih Tuhan, kita harus belajar bagaimana kita mengerti betul, menghormati betul bahwa di dalam tubuh kita ada roh, jiwa dan roh, tapi di dalam roh kita Tuhan mau berdiam. Zaman dahulu Nabi Nuh, Nabi Musa juga Tuhan datang berbicara. Dia melihat hati setiap orang, bukan lihat luarnya. Dia melihat hati yang baik. Abraham, dia melihat hati Ibrahim dengan baik. Hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, bukan hanya sekedar hidup bermasyarakat, tapi di samping itu di dalam batin mereka selalu ada hubungan dengan Tuhan. Artinya ada takut akan Tuhan, menghormati hadirat Tuhan dalam hati mereka. Itulah sebabnya Tuhan memilih seperti Nabi Nuh, dipercayakan untuk membuat bahtera, dipercayakan untuk menyelamatkan, mestinya menyelamatkan umat Tuhan pada waktu itu, tapi banyak yang melawan, tidak mau masuk dalam bahtera. Dan juga seperti Musa, Tuhan memilih Musa, membawa Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat Yusuf yang hatinya bagus sampai Tuhan mengangkat menjadi seorang pemimpin di negara di Mesir sana zaman dahulu. Jadi semua Tuhan melihat hati, kekasih Tuhan. Di hati itu paling penting, karena hati kita itu adalah tempatnya Tuhan berdiam, Tuhan mau. Dan hati itu juga mau dicuri oleh si jahat, si iblis tua. Nah, itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita. Dan segala apa yang perlu harus kita jaga, karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Hati itu adalah gereja kita yang sebenarnya, bait suci Tuhan. Kasih Tuhan, begitu Tuhan mengasihi kita, Dia datang memberikan rohnya yang kudus, menanamkan rohnya yang kudus dalam batin kita, agar kita bisa berhubungan langsung dengan Dia tanpa perantara. Itulah arti gereja, gereja yang sebenarnya. Kita adalah orang-orang perjanjian baru, kasih Tuhan. Kalau zaman dahulu orang perjanjian lama itu OPL, itu mereka masih sewaktu-waktu Tuhan mau berbicara, Tuhan datang, rohnya datang. Tapi sekarang orang perjanjian baru, gereja perjanjian baru adalah sewaktu-waktu, setiap saat menyembah dalam roh di dalam 1x24 jam, setiap saat. Itulah gereja, kasih Tuhan, bukan nanti hari Minggu atau hari-hari kaum ibu, kaum bapak, remaja atau anak sekolah minggu. Tidak, kekasih Tuhan. Itu cuma acara untuk menertibkan umat-umat. Tapi yang sebenarnya kalau sudah terbiasa, umat Tuhan di Taurat dulu dengan aturan-aturan seperti itu, tapi kalau sudah terlatih main hati dengan Tuhan terbiasa, maka tidak perlu kita dituntun-tuntun dengan hukum, tapi kita sudah terbiasa dengan hati yang rindu menyembah Tuhan. Itulah arti gereja yang sebenarnya, kasih Tuhan. Jadi di saat seperti sekarang kita tidak merasa kekurangan, kita tidak merasa kering, tidak merasa kehilangan, tidak merasa tertekan, karena kita mengerti arti gereja yang sebenarnya.
Banyak yang sudah bingung, sudah aduh gimana ya, gerejaku kok aduh gimana umat-umat Tuhan, apalagi kasih Tuhan kalau ada yang jemaat mereka yang kaya raya, mereka bingung dengan apa? Dengan perpuluhan. Gimana perpuluhannya ya? Apakah bisa nyetor lagi kalau pabriknya bangkrut dan sebagainya, atau pabriknya tidak produksi? Ya apa? Nah, kebobolan karena terikat dengan perkara-perkara lahiriah, bukan terikat dengan Tuhan, bukan mengerti arti gereja yang sebenarnya. Kalau kita mengerti arti gereja yang sebenarnya, pasti kita penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan kepuasan daripada Roh Tuhan, daripada Roh Kudus, penuh dengan keintiman bersama Tuhan. Itulah sebabnya di Radio Sangkakala ini dikatakan sebelumnya di awal dengan the voice of love, terus ada intimacy. Nah, kenapa? Supaya kita intim dengan Tuhan, ada harmonis dengan Tuhan. Harmonisnya di mana? Intimnya di mana? Di hati. Karena itulah gereja yang sebenarnya. Kasih Tuhan, kita melihat dalam 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Amin. Jadi bait suci yang sebenarnya, gereja yang sebenarnya adalah kalau kita mau ikatkan diri kita dengan Tuhan. Mengikatkan diri dengan Tuhan itu di mana kira-kira prakteknya? Di dalam hati kita, dalam batin kita. Nah, kita satu roh dengan Tuhan. Ikatkanlah diri kita, batin kita dengan Tuhan. Bukan dengan perkara-perkara musik dan berbanyak-banyak, berkomunitas yang banyak-banyak, tapi yang sebenarnya kadang-kala di gereja itu siapa lu, siapa gua, tidak saling kenal kalau sudah beribu-ribu orang yang datang beribadah. Kecuali dibuat komsel-komsel baru bisa saling kenal. Orang kok bangga dengan ibadah berbanyak-banyak, bukan salah, tetapi harus mengerti lu dasar arti gereja, bergereja yang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu dari dasar, kita berkomunitas dengan puluhan ribu pun, dengan seluruh negara pun, kita tidak akan kaget lagi. Kita akan mengerti dan kita bisa merasakan suasana roh bagaimana dia akan memimpin kita. Asalkan kita punya dasar yang kuat. Arti gereja itu apa yang sebenarnya. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena pengalaman beberapa bulan yang lalu setelah kejadian ini, saya melihat banyak yang kebingungan, banyak yang sudah sibuk. Sudah banyak yang sampai ada yang sungkan kalau tidak tampil. Mereka rasa malu kalau tidak tampil karena yang lain sudah pada tampil semua. Saya juga mesti tampil supaya kelihatan saya ada aktivitas. Karena mereka hanya menganggap gereja ini secara lahiriah. Padahal gereja ini adalah di batin kita yang sebenarnya. Bukan nanti tampil-tampil action today tomorrow monggo. Saya bercanda sedikit, kekasih Tuhan ya. Nah, mari kita harus mengerti betul arti gereja agar kita bisa menjadi terang keluar. Gereja itu ada eklesia, dari gelap masuk pada terang yang ajaib. Kita membagi terang itu kepada umat-umat Tuhan, tetapi terutama kita mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengerti betul arti gereja yang sebenarnya, kasih Tuhan. Dan kita mengikatkan diri kita dengan rohnya. Kalau tanpa mengikatkan diri dengan roh Tuhan, itu bukan gereja, itu dunia. Kita lihat lagi dalam 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, kembali lagi ke tubuh kita. Di dalam tubuh ada jiwa dan ada roh. Jadi memuliakan Tuhan bukan nanti di gedung-gedung yang besar. Mungkin ada sampai bikin di gereja padang, di alam terbuka. Padahal yang Tuhan mau di dalam hati kita, kita bisa berdialog dengan Dia dengan sungguh-sungguh. Kita harmonis dengan Tuhan, kita berpacaran dengan Dia, berbicara dengan Dia dengan sungguh-sungguh. Kita menjaga benang merah kita tetap ada hubungan dengan Tuhan, tidak terputus-putuskan, kasih Tuhan. Dan setelah kejadian apapun, kita tidak heran lagi, karena kita terbiasa bergaul dengan Tuhan, intimasi dengan Dia di dalam batin kita. Itu arti yang gereja yang sebenarnya, kasih Tuhan. Apakah kasih Tuhan mendengarkan malam hari ini masih resah dengan keadaan, masih merasa tertekan, masih merasa aduh sudah tidak kerja,
sudah nggak dapat duit, terus nggak ibadah lagi. Jangan salah kekasih Tuhan, ibadah yang sebenarnya, ibadah yang sejati, kita harus berkunjung ke yatim piatu, janda-janda. Berpuasa yang sejati, kita berkunjung ke yatim piatu, janda-janda. Dan juga ibadah yang sebenarnya di dalam gereja. Gereja yang sebenarnya adalah di dalam roh kita. Jangan kita lagi sibuk atau kita merasa kacau, galau, terus dengan alasan, aduh saya sudah lama ndak ibadah loh, aduh gimana ya, doa-doa saya nanti banyak loh sudah tertumpuk. Ya apa ini, Tuhan dengar enggak? Soalnya gerejanya tutup Nah, kekasih Tuhan, selalu fokusnya ke bangunan fisik, bukan kepada Tuhan, si pencipta seluruh serba sekalian alam, si pencipta manusia. Dialah sang hikmat, dialah sang juru selamat, dia yang senantiasa sudah sangat mengasihi kita. Dia berikan hikmat Roh Kudus dalam hidup kita. Itu dia sendiri yang sebenarnya ada di batin kita. Kita mau ngomong apapun dia tahu. Belum minta pun Tuhan sudah tahu. Paling enak kalau kita mengerti gereja yang sebenarnya, bahwa di dalam roh kita, disitulah Tuhan mau berbicara, bergaul dengan kita dengan intimasi. Kasih Tuhan, biar iman kita tetap teguh, tetap percaya, kita bak kemana-mana hadirat Tuhan itu ada. Bukan nanti dipancing dengan musik yang lagu yang masuk dalam penyembahan terus sampai air mata keluar. Dipancing-pancing jiwa ini dengan musik yang melankolis. Kekasih Tuhan, itu tidak salah, tapi jangan sampai jiwa kita hanya dipancing dengan musik seperti itu. Kita harus tahu dulu dasar arti gereja. Dia ada, roh Tuhan ada dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai kita melupakan dasar kebenaran ini, kekasih Tuhan. Bait suci yang sebenarnya, bait suci Roh Kudus adalah dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita. Dia akan termanifestasi kalau kita mau menyatu dengan rohnya, kekasih Tuhan. Masihkah kita merasa resah? Biarlah malam hari ini kita menyimak pribadi kita masing-masing dan kita merasakan, masih adakah Tuhan di hati kita? Masih adakah saya merasakan gereja yang sebenarnya hadirat Tuhan itu ada dalam hati saya? Kita perlu merasakan kekasih Tuhan dalam batin kita masing-masing malam hari ini. Masih adakah kita merasa bergaul dengan Tuhan secara pribadi? Kalau kita bisa bergereja, kita bisa ikut komunitas berbanyak-banyak, itu satu luapan, satu kelimpahan dari hadirat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita bisa membagikan kepada sesama. Kelihatan termanifestasi dalam hidup kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita melangkah, action keluar itu kita harus apa? Kelimpahan dari dalam. Kita sudah merasa puas dulu dengan Tuhan, pribadi kita merasa puas dengan Tuhan, baru kita membagikan kepada sesama kita. Hadirat Tuhan itu pasti dirasakan sesama kita kalau kita mau sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan dalam batin kita, dalam roh kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Kekasih Tuhan, kami akan break sejenak. Kami menunggu bagi kekasih Tuhan yang mungkin mau bergabung. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WhatsApp 0813 330 60.000, atau bisa juga jalur telepon 031 504 6000. Kami akan segera kembali sesaat lagi.